Kawan-kawan Poso, Anda tidak pernah sendirian. Kami bersama Anda dan kami sangat I love you full. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Ongga Bali Tanah Poso. Senang sekali saya hari ini Gunawan bisa menemani teman-teman semuanya di acara sesi Susupo Positif part 14 yang mana tamu kita hari ini akan sangat-sangat spesial dan ini menjadi istimewa karena kami justru terharu ketika bisa mengajak teman-teman Tanah Poso berbicara atau berdiskusi secara virtual dengan salah satu sosok pemimpin inspirasi di Indonesia, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Nah, dan hari ini kita disupport oleh Ayawa Galleries. Jadi buat teman-teman di Poso yang mau untuk foto studio ataupun ingin dekorasi, bisa langsung ke Ayawa Galleries karena ini setting semua dan support lightingnya itu datang dari Ayawa Galleries. Jadi, hari ini kita pakai siga. Ini adalah topi otentik khas Poso dan ini dipakai oleh masyarakat Poso. Tentunya ini jadi kebudayaan yang dari jati diri kita tentunya teman-teman. Ini disupport oleh komunitas Ongga Bali Kabupaten Poso. Terima kasih untuk outfitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sudah bergabung dengan kita. Alhamdulillah ya. Bapak. Selamat sore. Apa kabar Mas Gunawan ya? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa, kami senang sekali bisa bertemu walaupun hanya virtual. Hari ini bisa berdiskusi dengan Bapak, ini sesuatu yang sangat mengharukan bagi kami di Poso, Pak. Semangat. Alhamdulillah semangat. Sehat Bapak. Bagaimana aktivitas saya? Alhamdulillah masih kontrol kiri kanan, masih ngecek ada yang sudah pengen minta normal baru, tapi minta normal tapi normanya belum ada. Iya. Kita pagi nyiapin normanya dulu agar menuju normalnya gampang. Ya masih nggak apa-apa lah, suasananya begitu. Oke. Luar biasa Pak, mungkin ini kesempatan yang baik juga saya ingin memperkenalkan kepada semua yang bergabung hari ini tentang sesi kita di hari ini. Jadi kami dari Aku Tanah Poso, kita adalah media lokal Pak yang semua berangkat dari semangat kerelawanan untuk mereframing Poso dari image konflik menjadi kota yang lebih damai dan lebih terlihat dari segi segala hal yang positif. Mulai dari cerita-cerita keindahan alam, budaya, prestasi dan semua hal positif lainnya tentunya Pak. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak berkenan menerima kami yang berada jauh dari Pulau Sulawesi, dan kami terharu sekali bisa berdiskusi bersama Bapak walaupun hanya via Instagram. Bapak pernah ke Palu, pernah sampai Poso Pak? Pernah. Hampir semua pernah ya. Cuma sudah lama sekali ya waktu ke Poso dulu ya. Saya kira saya masih di DPR RI waktu itu. Oke. Saya paling suka ke daerah-daerah ke ujung-ujung Indonesia. Saya paling suka. Wah, luar biasa. Komitmen Bapak terbukti hari ini kita bisa ngobrol bareng, ini adalah bentuk komitmen. Terima kasih Bapak. Iya. Baik, mungkin teman-teman yang bergabung, saya ingin mungkin menceritakan sedikit di mana Poso. Poso itu adalah sebuah kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dia berada tepat di jantung Pulau Sulawesi yang menghubungkan utara, selatan, barat, dan timur. Jadi kalau dari perjalanan darat kita bisa sampai 6-8 jam dari ibu kota Palu kami, ibu kota provinsi. Baik. Dan sudah banyak yang mengirimkan pertanyaan Pak, mungkin kita bisa langsung saja ke sesi Susupo kita hari ini. Silakan. Ya, baik. Oke, Pak, berbicara masalah kepemimpinan dan sesuai dengan topik kita hari ini tentang membangun Indonesia mulai dari pelosok negeri. Gaya kepemimpinan Bapak itu dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, tangguh dan transparan, dan serta bertanggung jawab, dikaitkan dengan slogan kepemimpinan yang Bapak bawa, "Mboten korupsi, mboten ngapusi." Mohon maaf kalau saya salah atau keliru mengucapkan ini, Pak. Salah keliru itu manusiawi. Tapi tahu artinya nggak kira-kira? Tidak korupsi dan tidak bohong, benar Pak? Betul. Ya. Oke. Kebetulan nama saya Gunawan juga, setengahnya Jawa, setengahnya orang Poso, Pak. Oke. Tapi tidak gundul kan?
Alhamdulillah ada sedikit Pak Rambu, masih ada. Sedikit. Baik Pak. Ya. Ya, kepemimpinan dan semua inovasi yang Bapak lakukan itu menjadi terobosan yang orang bilang ini adalah kepemimpinan ala milenial. Tapi teman-teman Tanah Poso yang sudah mengirimkan pertanyaan, ada Vika Veronica dan pejalan kaki biasa, itu bertanya apa sih menurut Bapak kepemimpinan milenial itu seperti apa? Tidak ada kepemimpinan, ya kepemimpinan saja. Apakah itu di era milenial, ataukah itu di era centennial, apakah itu di era dulu. Hanya memang di era milenial ini sentuhannya yang berbeda. Kalau zaman dulu, lihat nggak sih, zaman dulu orang mau ketemu, jangankan gubernur ya, dulu ketemu camat sulit kali ya. Betul sekali Pak. Ketemu bupati, aduh rasanya tinggi. Saya masih ingat kok, Mas Gunawan ya, waktu itu kalau waktu saya SD itu namanya bupati mau lewat, kita itu anak-anak SD semua nyiapin ya kan, berbaris bagus. Cuman lambe-lambe, betul, ngalamin juga ya, lambe-lambe. Apalagi gubernur yang datang, apalagi presiden yang datang begitu ya, pasti heboh lah. Nah sekarang eranya udah berbeda, dengan teknologi informasi sekarang menjadi sangat dekat. Bahkan jarak-jarak mulai hilang karena borderless, jadi jaraknya hilang, diterjang. Hari ini kita mau ngobrol sama kawan-kawan di Poso, kawan-kawan di Sulawesi, bahkan di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia kali ya hari ini yang mengakses obrolan kita, itu demikian hanya ini aja selesai. Maka dibutuhkan kepemimpinan di era ini adalah kepemimpinan dekat. Suka tidak suka, mau tidak mau dekat. Dekat siapa? Dengan masyarakat. Kadang-kadang ada yang marah-marah, ada yang maki-maki, ya kan? Ada yang minta-minta, apapun namanya mau ditumpahkan semua. Dan cepat karena teknologi informasi. Yang kedua tentu saja, style of leadership. Jadi kepemimpinannya, gayanya kepemimpinan ini mesti dirubah. Gaya kepemimpinan seperti apa yang mesti dirubah? Ya kalau hari ini kaku kayaknya, gimana ya cara ngobrol sama Pak Ganjar dari Gubernur Jawa Tengah? Wah mesti tulis surat dulu dong ya, nanti kita tunggu beliaunya hadir di sini, lalu kita rapat baik-baik begitu. Gak bisa, sekarang dengan IG Live langsung bisa ketemu. Lihat wajahnya Mas Gunawan, ya umpama seperti itu kan. Ini sebenarnya sesuatu yang hari ini, gaya kepemimpinan sekarang mesti makin dekat, makin close, makin mendekat dengan rakyat. Yang berikutnya adalah di era milenial mesti responsif, mesti cepat, ya. Mesti juga non formal. Nah, dan banyak menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah. Sekali lagi ya, untuk mempermudah. Maka tinggal kita perbaikin dikit dong, gitu. Teknologi informasi, media-media yang ada kita pakai untuk narasi-narasi positif dan menyelesaikan persoalan. Itu kira-kira. Jadi break the boundaries, langsung bikin cepat ya, sehingga semua makin lebih efektif, efisien. Iya, betul. Iya, luar biasa. Makasih banyak Pak. Dan Indonesia sendiri kan memiliki banyak sekali tantangan Pak dalam pemerataan akses pembangunan khususnya di wilayah-wilayah terpencil di pelosok negeri. Apalagi dengan situasi COVID-19 hari ini, semua menjadi lebih unpredictable. Nah, menurut Bapak model kepemimpinan seperti apa yang kita butuhkan, khususnya para millennials dan para anak muda yang mungkin hari ini juga nonton bersama kita, sehingga kita bisa mengambil langkah konkret dalam membangun negeri kita mulai dari daerah-daerah terpencil itu. Iya, sebenarnya di era pandemi seperti ini kan, yang tadi dibilang unpredictable, hampir semua terjadi. Betul. Maka menurut saya, kita semua harus adaptif. Semua harus adaptif. Maka sebenarnya yang abadi itu kan perubahan. Iya. Yang abadi itu perubahan. Jadi perubahan itu pasti terjadi. Kalau kita tidak adaptif, kita tidak antisipatif, maka seperti kejadian-kejadian akan membuat kita, wow, terkejut gitu. Aduh, bagaimana APD? Aduh, bagaimana kemudian menyalurkan bantuan sampai ke pelosok? Oh, bagaimana kita punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana kita punya rasa persatuan untuk membangun? Bagaimana kemudian kita membantu masyarakat, membantu orang lain tanpa melihat apa sukumu, apa agamamu, kamu dari golongan mana, berapa besaran tabunganmu, nggak pernah ditanya kan? Rumahmu bagus atau tidak, nggak pernah ditanya. Kamu punya sepeda motor atau tidak, nggak pernah ditanya. Yang ada adalah sesama manusia dicubit sakit.
Mereka kalau lapar pasti ingin makan, mereka kalau haus pasti bikin minum. Nah, ketika Ya. kemudian tidak bisa mereka lakukan itu, bisakah kemudian kita menolong? Nah, di era pandemi seperti ini, maka yang adaptif, yang kemudian orangnya bisa punya toleransi, begitu ya, yang kemudian ada perubahan besar kita mesti antisipatif, maka mesti dilakukan. Dulu orang tua kita itu kalau di tanah Jawa itu selalu bilang jangan mudah terkejut kalau melihat sesuatu, ya kan? Oke. Oh, apa itu? Hebat ya. Itu orangnya hebat. Nggak usah, biasa aja gitu. Terus Biasa aja. kemudian ya tidak mudah terkejut, tidak mudah melihat apa sesuatu dengan langsung mengatakan, dia hebat ya, nggak usah, biasa-biasa saja gitu. Jadi ketika kita melihat seperti itu, maka kita akan berbicara, kita juga bisa kok seperti itu, ya. Kita juga, kalau kita seperti itu nggak usah sombong lah, nggak usah sombong, biasa saja. Maka saya senang dengan Mas Gunawan, dari kawan-kawan seluruhnya bisa akses, kawan-kawan di Poso, kita bisa ngobrol gini asik rasanya. Itu namanya apa sih tali kepala itu? Oke, ini Pak, kalau di Jawa ada blangkon yang menjadi topi khas dari Jawa. Kalau kita ini namanya siga. Ini dipakai untuk acara-acara adat ataupun acara-acara budaya yang sering dilaksanakan di Poso. Jadi ini siga, Namanya Pak. siga. Jadi Siga. iya, Pak. Jadi diikat di belakang, Pak. Ya. Diikat. Itu kain. Iya. Kain, Pak. Oke. Warna merah itu memiliki simbol sebenarnya, Pak. Apa itu? Jadi ini dipakai sebagai budaya dan identitas kami sebagai orang Poso di Bumi. Oke, mantap. Dan saya koleksi dari banyak. Nanti kalau saya ke Poso, saya koleksi. Ya. Insya Allah kalau Bapak datang, ini ada jadi souvenir harus yang Bapak miliki dan Bapak pakai. Oke, makasih. Dan saya kumpulkan itu. Saya Baik, punya dari Papua, saya punya yang dari Aceh. Saya kalau di Makassar saya sudah jadi keluarga Makassar. Saya sudah dikasih nama Makassar, nama saya Daeng Manaba. Wah, Daeng Manaba. Daeng Manaba. Jadi saya sudah jadi keluarga Makassar. Terus kemudian NTT saya punya, kemudian Kalimantan saya punya gitu ya. Jadi artinya sebenarnya Indonesia yang seperti ini hebatnya ini, sangat beragamnya. Ini kekuatan, jangan dicari kekurangannya. Kalau kita mau cari kekurangannya, orang ngejek-ngejek aja. Itu apa ikat kepalanya begitu? Kenapa tidak seperti belangkon? Ya. Tapi orang sana juga ngomong sebaliknya. Belangkon apaan? Tuh ikat seperti ini. Biarkan itu berbeda karena perbedaan itu memang indah. Ya, sunnahnya memang berbeda dan berbeda itu rahmat ya. Maka ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau kita tarik-tarik omongan kita jadi ke sana gitu. Jadi anak muda ini harus adaptif, Pak. Perubahan besar terjadi kapan saja, tapi adaptasi menjadi dan paling menjadi kunci yang harus kita sampaikan. Melihat perbedaan ini sebagai hal yang biasa, Pak. Iya. Ini tentunya pesan yang bagus banget untuk teman-teman di Poso, khususnya Poso sekarang lagi bertransformasi menjadi tempat atau pusat rekonsiliasi akar rumput, Pak. Jadi kalau Poso dikenal dulu orangnya suka berantem karena ada situasi yang kemarin sempat terjadi, justru masyarakat sendiri yang bangkit kemudian berdamai, Pak. Nah, nilai cerita ini menjadi hasanah Indonesia yang harus menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Iya, betul. Saya mengikuti kok apa yang terjadi di Poso dan di sini. Jadi kita juga merasa bagaimana ya rasanya di daerah konflik. Pasti tidak nyaman. Betul. Kita akan membandingkan dengan daerah-daerah yang tidak berkonflik, yang mereka saling baku-bantu, terus kemudian mereka bisa tolong-menolong, ada rasa kemanusiaan, itu pasti luar biasa. Sehingga simpati dan empati saya pada warga Poso, kita melihat, ya Allah, kenapa kemudian konfliknya tidak selesai? Pasti kita ingin. Kalau kita maunya kita sendiri, kita nggak pernah merdeka. Anda catat. Kalau kita maunya sendiri dari dulu, kita dijajah terus sama Belanda. Kita nggak akan pernah bisa merdeka. Mungkin kita akan sulit menyatukan bagaimana orang Poso sama Jawa, orang Papua sama Kalimantan, orang NTT katakan sama orang Sumatera. Tidak bisa kita. Tapi dengan kehebatan ini, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kita miliki, bagaimana keadilan juga mesti kita dorong, persatuan kita dorong, yang semuanya kita akui sebenarnya. Inilah yang membuat luar biasa. Jadi transformasi itu menarik, IG Live semacam ini sebenarnya akan bisa menjadi perakat.
antara Betul. anak-anak muda, mungkin nanti ada yang tua juga ikut Betul. gabung, ya kan? Sehingga Betul. dengan begitu kita bisa sharing, apa sih yang bisa kita sharingkan hari ini untuk bicara hal positif, untuk bicara kesejahteraan bersama, untuk bicara kemanusiaan. Saya kira transformasi di Poso harus mesti kita bantu. Kalau perlu nanti kita bahas solidaritas bersama agar menguatkan. Maksudnya Jawa Tengah, Sulawesi Tengah sama-sama punya nama provinsi tengah gitu. Iya, kita punya umpama lah kita bicara Palu aja ya, Palu aja. Yang ketika kemudian terjadi bencana. Saya udah ke sana 3 kali kok. Kita bangun kampung Jawa Tengah di sana. Kita bangun bersama dan hari ini ikatan kita luar biasa, luar biasa. Sehingga saya rindu lagi ke sana. Rindu lagi ke sana. Lagi Pak, iya, mungkin sampai ke sana, ke Palu, ke Poso dan seterusnya begitu kan. Dan ini tentu sesuatu cerita yang lebih mengakrabkan di antara anak-anak bangsa. Baik Pak. Dan menarik nih Pak, kalau bicara soal keterbatasan ini juga yang kami alami di Poso pasca konflik yang terlalu panjang terjadi dan bicara soal akses baik pendidikan dan ekonomi, khususnya di wilayah-wilayah terpencil masih menjadi masalah yang serius. Sehingga anak muda yang ingin mencari banyak pilihan karena keterbatasan kesempatan itu akhirnya harus keluar dari daerahnya, bisa keluar ke kota atau bahkan ke luar negeri. Bagaimana menurut Bapak terhadap fenomena ini? Dan jika sudah ada di luar sebagai anak muda, bagaimana cara kita tetap bisa berkontribusi untuk membangun wilayah sendiri, khususnya yang ada di pelosok yang terbatas? Enggak apa-apa, itu keren menurut saya. Karena ada semangat yang luar biasa. Saya ingin membangun Poso, kampung kelahiran saya. Tapi karena sarana terbatas, maka saya akan cari di tempat sarana yang lebih. Dengan apa? Dengan selalu bekerja keras. Dengan selalu minta restu orang tua. Dengan selalu berdoa. Mohon ya Allah berikan kemudahan, berikan kekuatan. Terus belajar merantau. Begitu merantau, berhasil balik lagi. Mau merantau di daerah yang fasilitas lebih baik, atau yang sudah lebih dulu ada yang ada di Indonesia, atau mungkin mereka mau ke luar negeri, tapi balik lagi. Nah, ketika mereka mau balik lagi, sebenarnya ini cara yang menurut saya baik. Saya juga orang yang melakukan itu. Saya lahir di lereng gunung, di Gunung Lawu, di Tawangmangu sana, sampai SD, ikut orang tua, pindah-pindah, terus kemudian mencari sekolah. Saya mulai SMA, kuliah kos sendiri. SMA kos sendiri, ya di Jogja waktu itu, nyuci, masak sendiri. Jadi mandiri kan. Setelah itu kuliah, lulus kuliah, bekerja, hidup sendiri terus. Akhirnya lari menjadi pegawai buruh gitu ya. Buruh di Jakarta, terus kemudian menjadi anggota DPR RI di Jakarta, begitu kan, mewakili Jawa Tengah, ya. Terus kemudian apa? Baliknya ke Jawa Tengah lagi. Nah, kesempatan kita kemudian bisa membangun. Saya kira kawan-kawan Poso juga harus punya semangat itu, ya kan? Siapa tahu nanti keluarga Poso yang ada di Jawa Tengah boleh kok bersilaturahmi dengan kami, kita bisa bertemu. Iya, saya kemarin waktu pandemi ini berjalan, saya mampir ke asrama mahasiswa dari ada di Salatiga, ada di Semarang ya, dan itu berbagai kelompok ya, berbagai kelompok. Jadi kurang lebih ada 200 kelompok mahasiswa dari Sulawesi secara keseluruhan, Kalimantan, Sumatera, Papua ya, dan kita bisa berkomunikasi itu. Maka maka anak-anak hebat yang punya mimpi besar untuk membangun Poso, betul, belajarlah jauh sekali. Kalau kita kan bicaranya sampai ngomong belajarlah sampai ke negeri Cina katanya. Itu sebenarnya bukan Cinanya aja, jauhnya itu dipakai untuk belajar dan berbagi. Gitu. Semangat keluar dan belajar dari dunia tapi untuk kembali dan bangun kampung sendiri, Pak. Ya, betul sekali. Baik, Pak. Menarik sekali, Pak. Kalau kita juga melihat pencapaian daerah Jawa Tengah khususnya ya, yang sudah diraih dengan inovasi yang Bapak lakukan melalui kepemimpinan yang Bapak pimpin. Kalau kita menarik satu pembelajaran yang bermanfaat untuk daerah lain bisa pakai, khususnya kami di Poso, kira-kira apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Bapak di Jawa Tengah selama ini? Iya, kepemimpinan saya di Jawa Tengah tidak terlalu istimewa, tidak hebat seperti yang lain, enggak. Saya biasa saja. Tapi kalau belajar dari pengalaman pribadi, ketulusan, from the deepening of my heart, from the deep of my heart,
roadmap of my heart itu sebenarnya saya ceritakan, begini loh hati saya yang saya rasakan gitu. Maka kalau saya cerita kepemimpinannya begini kira-kira. Ketika mendapatkan kursi jabatan, berpikirlah pada saat itu pengabdian. Berpikirlah saat itu amanah. Agar kita enak. Jangan berpikir uang dulu. Jangan berpikir kenikmatan dulu. Itu taruh paling belakang jauh-jauh. Berpikirlah bahwa ini adalah sesuatu yang menurut kita tidak ringan. Ini akan memberatkan kita sendiri. Maka kita harus ikhlas, ya. Maka sebenarnya kalau orang dapat jabatan itu, kalau seorang muslim kita tanya, kamu alhamdulillah atau innalillahi sebenarnya gitu ya. Karena jabatan itu nanti akan diminta lagi. Innalillahi wa innalillahi roji'un itu menurut saya cara yang paling benar. Nah, berikutnya lagi Mas, kita mesti sampaikan juga kepada publik problemnya apa. Jadi mulai dari awal petanya. Saya melihat yang paling penting itu kalau kemudian kita mau berbagi dalam kepemimpinan ya, di Jawa Tengah apa sih mau dibagi? Dimulai dari pimpinannya dulu, karena budaya kita paternalistik. Contoh, maka budayanya dari atas dulu. Contohnya apa? Ya, pimpinannya kira-kira bisa nggak ya memberikan contoh yang baik, terus kemudian mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, dengan tulus, dan sebagainya. Maka buat saya hanya ada dua saja, Mas Gunawan. Apa itu? Yang pertama, bagaimana kita melayani. Yang kedua, integritas. Yang kedua, integritas. Tidak korupsi itu menjadi penting. Maka kalau kemudian orang bertanya, ya alat ini adalah teknologi yang bisa kita pakai untuk kita berkomunikasi. Maka seluruh dinas yang ada di Jawa Tengah, meskipun rambutnya sudah kolonial kayak saya, gitu kan, tapi kelakuannya semua bisa milenial. Maka Anda boleh cek, seluruh dinas provinsi Jawa Tengah wajib punya akun medsos. Wajib. Dan mereka harus menjawab 1 kali 24 jam. Kalau tidak nanti saya bisa membaca bahwa ya terjadi tidak sempurna pasti ya, tapi sebagian besar meresponnya dengan cepat melalui medsos. Nah makanya masyarakat kita juga edukasi, kalau kalian bermedsos, mau lapor-lapor, komplain-komplain, 1 pakai etika, 2 yang santun, ya 3 kalimatnya yang baik, itu cukup. Syukur-syukur ditambahi data, ada fotonya, ada videonya, nggak usah maki-maki, nggak usah marah-marah, nggak usah menghinakan. Nah, setelah itu nanti kita cek. Biasanya di CC ke saya. Itu mengajak birokrasi menjadi birokrasi yang gampang dijangkau, birokrasi yang komunikatif, begitu ya. Ini menjadi penting. Dan menjaga integritas dengan memberantas korupsi. Lebih baik memberikan pendapatan yang lebih, tapi mereka cukup, tidak berlebihan, dan mereka menjaga integritas, tidak korupsi, daripada gitu. Daripada kemudian, wow, ini kita bayarannya kecil, tapi seluruh proyek dijual, ya kan? Seluruh proyek dicuri, kan nggak bisa. Inilah yang kemudian mendorong kita, sampai ada wartawan, Mas, menulis buku tentang saya, katanya saya ini masuk kategorinya dia birokrasinya yang casual birokrasi. Casualnya birokrasi seperti apa? Kita bisa ngobrol begini, bisa lapor pakai medsos dan sebagainya. Saya sih pinginnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah ketika kita ingin menyusun anggaran, mari kita buat skala prioritas. Apa yang mesti kita bereskan yang bisa mendorong, umpama kayak Pak Jokowi bicara infrastruktur. Kebetulan saya jadi gubernur 2013, Pak Jokowi 2014. Pada saat saya mencanangkan tahun infrastruktur di 2014, Pak Jokowi terpilih. Dan beliau juga sama tahunnya infrastruktur juga. Maka sebenarnya infrastruktur kita kebut. Karena ini nanti investasi yang paling panjang. Setelah itu bergeser lagi sekarang SDM. Nah SDM tadi yang penting itu. Anak-anak poso, anak-anak hebat bisa sekolah ke tempat yang bagus. Maaf, saya mau sharing aja. Kebetulan saya keluarga alumni Universitas Gadjah Mada di Jogja. Keluarga alumni saya sekarang. Anggota saya di seluruh dunia. Anggota saya banyak jadi orang-orang yang hebat. Jauh lebih hebat dari ketua umumnya gitu kan. Jadi ada yang jadi menteri, ada yang sekarang jadi presiden, ada mereka jadi duta besar, jadi pengusaha, jadi ustadz ya, jadi relawan sosial macam-macam. Nah, ketika kita gabung, kita hubungkan, ternyata mereka punya pengalaman yang baik begitu, dan kemudian kita akan bisa berbagi cerita soal itu, sehingga sama-sama lah pengalaman seluruh dunia kita dorong. Nah, kita usulkan sampai begini, di daerah-daerah remote yang fasilitasnya kurang, pasti ada anak alumni UGM yang ada di sana.
Coba kamu cari anak-anak yang hebat, diajari agar bisa kuliah di UGM. Nah, dengan cara itu nanti kamu kuliah terus pulang lagi ke sana. Ini pengalaman yang kita kerjakan untuk saling mendampingi. Hari ini aja, Mas, banyak anak-anak mahasiswa yang tidak bisa bayar uang kuliah kan, UKT-nya nggak bisa dibayar dan sebagainya. Kita buat gerakan, alumni-alumni ini kita buat gerakan untuk kita bantu mereka. Sehingga anak-anak hebat, anak-anak yang adik-adik kelas kita yang dulu di kuliah di UGM tidak bisa, minta bantuan pemerintah juga terbatas, ya alumninya sekarang nyumbang begitu. Jadi cara-cara ini yang kemudian bisa kita pakai untuk saling menguatkan itu. Begitu. Menarik itu mereformasi menggunakan sosial media ya Pak, dalam hal birokrasi supaya cepat dapat respon dan bisa dipantau oleh Bapak sebagai seorang pemimpin. Iya. Ini menarik sekali kalau bicara soal sosial media, Bapak salah satu pemimpin kepala daerah yang mampu berkomunikasi dengan rakyat tanpa sekat, Pak. Bapak salah satu yang paling aktif di media sosial, follower IG-nya mencapai 2,7 juta, dan channel YouTube-nya sampai 628.000 subscriber. Nah, ngomong-ngomong soal sosial media yang kita bahas tadi, Pak, tentunya kita sering berhadapan dengan haters, kalau di istilah sekarang, Pak. Bagaimana Bapak menanggapi para haters, misalnya, agar bisa tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah? Iya, sebenarnya untuk kawan-kawan ya, kita mesti bijak menggunakan medsos. Tapi seperti anak kecil atau seperti saya lah ya, waktu dulu masih pertama kali bisa naik sepeda terus pergi terus sampai capek gitu. Bisa naik sepeda motor pertama, aduh pergi pinjam punya siapa-siapa. Bisa bawa mobil pertama, pergi kemana-mana. Atau kita latihan bela diri, lagi bisa latihan pertama, temannya dipukuli semua. Mungkin orang bermedsos juga begitu ya, lagi seneng-senengnya medsos, nulisnya ngawur, terus kemudian dia nggak pakai data, marah-marah, maki-maki. Ya, mungkin sekarang mesti kita dorong. Saya pernah dorong, yuk kita pakai akun dengan nama asli yuk, begitu. Ya. Kalau toh akunmu nggak mau asli, yuk kita pakai kalimat atau kata-kata yang baik yuk, gitu. Marah boleh kok, tapi tidak perlu dengan mengumpat, memfitnah, ya kan? Itu jangan sampai begitu. Ya, pasti tidak mau semua orang melakukan yang kita mau juga kan? Nah, pada saat itulah kemudian kita bisa mengedukasi agar medsos ini digunakan untuk hal yang baik. Maka kawan-kawan jangan menjadi hater saja, harus menjadi lover juga kan? Ya, kalau hatersnya lebih banyak, lovernya kurang ya gimana? Mari kita membuat media sosial menjadi peace, damai, saling mencinta, saling menghormati, berbagi kebaikan seperti hari ini kan, sehingga kita bisa ngobrol dengan kawan-kawan di Poso, asik, menarik, meriah. Ini banyak sekali nih yang ikut, wah banyak nih komentari di medsos saya. Setuju Pak, oke Pak, gitu. Jadi mereka semua ternyata ngomentarin kawan-kawan di Poso, gitu kan. Jadi bagus, haters, Anda minggirlah gitu. Tapi Mas, saya lihat kalau saya bermedsos ada 3 ya. Ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Itu beda-beda. Kalau di Instagram itu kayak gini seneng-seneng, bagus-bagus gitu kan. Kalau kemudian yang Facebook separuh-separuh gitu kan. Tapi kalau Twitter itu nggak tahu kenapa ya. Banyak marah-marah gitu kan. Banyak yang teriak-teriak, kata-katanya sangar gitu ya. Ya itulah yang kita mau. Maka yuk kita buat gerakan yang mau bermedsos, gerakan ngomong baik, gerakan kalimat baik, gerakan aktivitas yang baik, yang mendukung. Marah dikit boleh, ya kan? Teriak dikit boleh, tapi untuk kebaikan. Begitu. Baik, Pak. Berarti membangun kebiasaan untuk bermedsos dengan bijak itu menjadi penting untuk mensupport pembangunan yang selama ini kita kerjakan bareng-bareng. Saya mau flashback sedikit, Pak. Cerita waktu Bapak ke Palu. Tadi Bapak cerita soal 3 kali ke Palu untuk misi kemanusiaan ketika respon bencana di Palu, Sigi dan Donggala, Pak. Ada satu momen di mana Bapak ketemu sekelompok anak-anak pengungsi yang sedang main bola, Bapak kasih bola, terus Bapak main bersama mereka. Itu gimana ceritanya, Pak? Boleh kita flashback sedikit cerita itu? Sebenarnya gini, Mas, di tengah konflik, di tengah bencana, ya, di tengah masyarakat sedih, anak-anak ini siapa yang perhatian? Orang tua sih banyak ya, kita kasih mie instan biasanya gitu kan? Kita kasih beras, kita kasih makanan, ya itu tentu dimakan anak. Tapi anak ini lagi tumbuh kembang. Jadi suatu ketika, Mas, pada saat itu saya datang. Sebenarnya jauh ada yang lebih saya tersentuh, bukan itu. Awal-awal saya datang itu ada sekerumunan
masyarakat yang mengungsi, tidak ada pemimpin formal. Yang ada adalah pemimpin yang informal. Maka informal leadernya saat itu mempengaruhi dengan bagus banget. Dan ternyata pada saat saya tanya-tanya, dia orang dari Jawa Timur. Ngobrol dengan kami. Terus kemudian bantuan-bantuan mulai kita berikan. Dia udah ngungsi nih di satu tempat, buat perkampungan baru kecil gitu. Nah pada saat itu juga anak-anak saya tanya, anak-anak ini tanpa berdosa kan? Dia ya lagi susah, lagi bencana begitu, terus kemudian dia diam, terus ya saya sapa ketawa-ketawa begitu. Pasti orang tuanya juga berat. Nah anak-anak saya tanya, kamu pengen apa? Kamu pengen bermain Bapak? Oke. Kamu kalau bermain mau pengen bermain apa? Saya pengen gambar-gambar Bapak. Saya pengen main bola. Saya pengen main bulu tangkis dan sebagainya. Langsung saya masih nginep, paginya saya belanjain, saya kirim. Nah, suatu ketika kunjungan saya berikutnya, saya lagi jalan-jalan ketemu yang seperti ini lagi. Oke. Kemudian saya lagi masuk ke tempat toko olahraga, lagi mau belanja alat-alat untuk anak-anak, untuk sekolah begitu. Di depan toko persis itu lagi ada main bola. Anda tahu nggak bolanya tuh? Kalau jelek sih enggak lah pokoknya, tapi ya bolanya udah nggak layak gitu ya. Oke. Terus saya datang, saya bawain bola. Siapa mau begitu? Terus kemudian kita ajak, yuk main bola untuk menyemangati dengan mereka. Dan saya senang karena mereka tidak tahu siapa saya. Karena tidak tahu kan lebih enak gitu ya. Nah, kemudian mereka akhirnya mau main bola sama saya, terus saya kasih bola di sana gitu. Dan akhirnya itu viral, Pak. Waktu itu baru nggak, karena memang sebenarnya kita merindukan sosok pemimpin seperti Bapak yang bisa masuk di setiap momen dengan tepat pastinya, Pak. Menurut saya itu momen yang sangat mengharukan sekali juga buat kami. Kebetulan waktu Bapak kami juga di Palu, banyak sekali teman-teman relawan dari Poso yang juga membantu saudara-saudara di Palu. Ketika nonton itu menjadi spirit kami Pak untuk terus membantu sesama, karena Bapak jauh-jauh dari Jawa Tengah terbang ke Palu. Iya. Dan saya melihat semangat anak-anak yang luar biasa itu keren lah gitu. Makanya kalau dikasih itu aja mungkin mereka akan seneng banget itu. Itu sama pengalaman kami dulu di Lombok, pengalaman kami dulu di Aceh ya. Kebetulan saya datang sendiri. Saya pernah juga lama terbang ke mana ya, daerah wilayah Sumatera Utara begitu ya, di daerah-daerah bencana, karena dulu memang saya sering dan saya merasa kegiatan aktivisme berkaitan dengan penanggulangan bencana memang saya sangat suka gitu. Jadi ketemu dengan anak-anak itu menjadi sangat terbiasa. Dulu kan kalau orang bilang bencana bilangnya gitu kan, sembako, baju, betul, super mie. Bagaimana dengan anak-anak kita yang pengen bermain begitu, itu yang oke untuk kita perhatikan. Itu, dan saya suka sama anak-anak. Oke, menarik Pak. Tadi banyak sekali yang komentar Pak, ada warga Bapak yang ada di Poso sekarang juga kirim salam. Jadi Poso dan Jawa Tengah ini punya banyak cerita kuat Pak. Kalau anak Poso yang banyak kuliah di Jawa Tengah itu ada di Salatiga, misalnya di UKSW, teman-teman dari TNTNA juga kirim salam kepada Bapak. Dan di Poso sendiri banyak perantau dari Jawa Tengah Pak yang menjalani profesi macam-macam, dari pelaku usaha, petani, karyawan kantor. Ini saya mau sampaikan dulu, mereka sempat kirim salam dari Mas Fahmi Trisnadi, dia berasal dari Salatiga, sekarang tugas di Poso. Iqbal Setio Nugroho, Husain R. Aziz, Ilham Indrawan, dan juga Widi. Dan masih banyak lagi yang mungkin belum bisa disebutkan. Pak, boleh kasih wejangan dan energi positif kepada warga Bapak yang ada di Poso, dan juga warga Poso yang ada di Jawa Tengah Pak, yang hari ini live bersama kita. Monggo Pak. Indahnya Indonesia itu ada di situ. Saling berbagi, saling membantu. Terus kemudian orang Jawa Tengah di Poso ternyata mereka bekerja luar biasa. Mungkin pernah ikut transmigran, menjadi pengusaha, menjadi petani, apapun lah, apapun. Kita bisa berbagi. Itu juga Indonesia loh, jangan salah ya. Iya. Kawan-kawan Poso yang ada di Salatiga, yang ada di Semarang, mungkin ada di Solo, dimanapun di wilayah Jawa Tengah atau di Indonesia, saya kira itu juga Indonesia. Kalian butuh belajar, kita butuh berbagi, begitu ya. Dan tentu kita sangat senang. Ya mungkin dengan obrolan ini kan saya mendapatkan insight yang lebih banyak kan tentang apa itu Poso, bagaimana yang terjadi, bagaimana saling tukar pikiran, bersilaturahmi, ternyata juga ada saling bantu dan mahasiswa. Bukan tidak mungkin juga, itu yang saya katakan nanti silaturahminya, saya merasa terus tiba-tiba, oh iya, anak-anak Poso yang di Jawa Tengah juga anak-anak saya. Anak-anak Papua yang di Jawa Tengah juga anak-anak saya. Anak-anak ini tadi ada yang teriak Horas gitu, dari Sumatera Utara ini juga anak-anak saya gitu ya. Jadi artinya
apa namanya, inilah yang mesti kita lakukan, dan kawan-kawan mesti bersemangat untuk membantu. Hidup ini hanya sekali, mari kita berbuat kebaikan. Hanya sekali hidup ini. Maka mari kita isi dengan hal yang baik untuk membantu. Nikmat yang luar biasa adalah ketika kita bisa menyelesaikan persoalan, buat saya. Ketika kita bisa menyelesaikan persoalan, itu bisa. Kadang-kadang saya sedih. Kenapa ya itu tidak bisa selesai? Kenapa ya kemudian masih apa namanya belum bisa mereka saling tersenyum? Itu kadang-kadang menjadi pikiran-pikiran yang mesti dibantu. Dan saya kira kawan di Poso yang di Jawa Tengah dan dari Jawa Tengah ada di Poso, yuk kita bareng-bareng yuk saling menyelesaikan persoalan dan membahagiakan teman dan saudara kita. Betul, luar biasa Pak. Ini sudah banyak yang komen di kolom komentar. Mungkin ini sudah di sesi terakhir karena waktu Bapak sangat terbatas Pak. Saya mau cuman lebih santai Pak. Penasaran juga pengen tahu sebenarnya berapa jumlah grup WhatsApp yang Bapak tergabung di dalamnya. Halo, gimana? Ya, kita mau bikin sesi yang lebih santai Pak untuk menutup sesi kita hari ini. Pengen tahu lebih dalam sesuatu yang unik dari Bapak, berapa jumlah grup WhatsApp yang Bapak tergabung di dalamnya, Pak? Saya ada 2 handphone. 2 handphone ini saya pakai. Yang satu ini grup WhatsApp-nya hanya 1 atau 2 saja. Okay. Karena ini yang saya pakai biasanya yang menurut saya itu mesti saya lakukan ya. Okay. Terus kemudian yang satu ini yang sifatnya umum. Grup WhatsApp saya sudah nggak ngerti lagi. Sekarang baca pun udah nggak sanggup. Sampai saya bilang begini, maaf kawan-kawan, bukan saya tidak mau masuk grup WhatsApp, tapi udah kebanyakan. Ini aja sekarang kalau saya baca ya, yang satu ini aja, ntar. Jadi kalau yang satu ini aja, ini chatting yang belum saya baca. Yang belum saya baca ada sekitar 61.000. Wow, belum sempat. Belum sempat saya baca sehingga apa namanya, saya minta maaf karena banyak teman-teman yang seringkali menyampaikan pesan kok nggak dibaca. Iya, karena grupnya banyaknya, minta ampun. Jangannya coba kalian lihat ini satu jenis. Waduh, ini masih semuanya ya. Bahkan ada yang baru-baru saya nggak pernah tahu. Tapi ya kadang-kadang memang perlu kita saling bisa menyapa mereka begitu ya. Sehingga seneng juga kalau bisa, tapi kadang-kadang macam banyak sekali. Jadi kita bagi handphone saya 2 sampai yang satu saya tulisin, Mas. Handphone ini tidak untuk grup WA gitu. Maaf. Kan udah banyak orang yang menginvite gitu. Oke, Mas. Gitu, biasanya konsekuensi jadi pemimpin ini banyak diundang tiba-tiba di grup WhatsApp. Iya. Bapak fans berat dari band Metallica, Pak. Coba Pak, sebutkan dulu nama-nama personil. Kita mau uji seberapa cinta Bapak kepada band Metallica. Enggak, saya enggak anu kok, saya itu enggak terlalu hebat. Iya, Pak. Enggak, nyanyi enggak bisa, lagu juga enggak hafal. Betul, saya ingatnya itu bandnya cuma Didi Kempot aja. Ya, itu legenda musik Indonesia. Kami di Poso juga bahkan sangat senang dengan beliau. Oke Pak, terakhir pertanyaan paling pamungkas, kalau ada satu hal yang ingin Bapak lakukan dan belum kesampaian, apa hal tersebut Pak? Terlalu banyak. Jadi semakin kita tahu hari ini, semakin kita merasa kekurangan kita. Semakin banyak keinginan untuk kita selesaikan. Bagaimana saya ingin COVID ini bisa kita lawan bersama dengan kekuatan bersama, dengan bahagia bersama. Kami ingin kemudian tidak ada tangis karena orang kesusahan dan tetangga sebelah, teman dekatnya tidak bisa menolong. Ya. Ada banyak cerita sehingga saya tidak sanggup untuk bisa menceritakan apa yang mesti kita kerjakan, terlalu banyak. Dan saya kira sampai akhir kita kembali menghadap Sang Khalik pun dugaan saya akan masih banyak pekerjaan yang mesti kita bisa selesaikan. Yang penting buat saya adalah komitmen saja. Ketika kita berada pada posisi kita, yuk kita bantu menyelesaikan banyak persoalan dan membuat orang senang. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ini sesinya luar biasa Pak. Oke, dan ada yang ingin ditanyakan Pak terhadap Poso Pak? Mungkin silakan kalau ada sebelum kita tutup benar-benar. Kenapa? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi saya bertanya terus Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Poso? Saya mau tanya sekarang. Ya. Makanan yang paling enak di Poso apa namanya? Arogonco Pak.
Apa itu? Ceritakan. Arogonco itu, jadi Poso itu punya danau ketiga terbesar di Indonesia, danau tektonik. Kita punya satu komoditas ikan pandemik, namanya ikan sidat, dan banyak lagi ikan-ikan air tawar yang ada di Danau Poso. Itu dimasak bersama daun spesial yang namanya arogonco. Jadi kalau Bapak kesini nanti kita bisa makan itu, bisa makan inuyu juga Pak, nasi dalam bambu, seperti ini bagian dari kekayaan Indonesia. Di Indonesia kita, di Poso kita punya megalitikum tertua Pak. Jadi megalitikum tertua yang dibangun itu modelnya seperti batu-batu besar yang dibentuk seperti rupa orang, dan itu ada di Poso. Nanti mungkin Bapak bisa berkunjung, dan kami sangat senang kalau Bapak bisa hadir bersama kita di Poso Wastuyo, Pak. Waduh, dengan senang sekali. Arogonco namanya ya. Arogonco. Arogonco ikannya sidat. Ya, iya, sidat. Sidat ini so, kan gili, apa lele namanya. Kok lele? Belut ya sebenarnya ya. Belut, ya. Oke, belut. Wah itu. Ya di Jepang itu paling betul sekali Pak. Kami bisa berharap Bapak bisa hadir di Poso. Terakhir Pak, sebelum kita tutup Pak, kasih satu pesan kuat kepada kami di Poso agar kami bisa terus semangat dan bisa membangun negeri dimulai dari Poso Pak. Monggo Pak. Kawan-kawan Poso, Anda tidak pernah sendirian. Kami bersama Anda dan kami sangat I love you full. Baik, terima kasih banyak Bapak Ganjar Pranowo. Semoga sehat selalu Pak dan terus menjalankan dan kepemimpinannya dengan baik. Salam buat semua tim dan keluarga tentunya. Semoga dalam memimpin Jawa Tengah Bapak bisa diberikan keberkahan, dan harapan paling pamungkas berarti semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Baik Pak. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman Tanah Poso. Akhirnya, waduh luar biasa tadi ya, Bapak Ganjar luar biasa atas waktu dan kesempatan. Terima kasih buat teman-teman sudah bergabung. Mohon maaf atas segala keterbatasan waktu. Kami harus berpacu dengan waktu tentunya. Semoga apa yang sudah kita kerjakan bersama ini bisa menjadi manfaat kepada teman-teman. Sampai jumpa di sesi positif berikutnya.